Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Syahid Wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma zakkirna minhum ma jasina wa 'allimna minhum ma jasina warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal
Siswa kelas 4 Umar apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semoga semuanya dengar dengan sesama. Siswa yang Umi sayang semuanya. I'm great. I'm ready. Oke, selanjutnya menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sebelum ulang ya, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, bergeger itulah Indonesia tanahku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sekarang selanjutnya menyanyikan lagu macam-macam norma. 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama yang tentulah norma hukum. Tidak Oke. Coba perhatikan dulu teman sebangkunya. Ada tak? Baca ya. Ada Aman, Aisyah Putri, Aisyah Zafira, Aliza, Akwabir, Asima, Asimarku, Fitra, Fabio, Jun, Fikri Hasan, Fikri Ardiansyah, Fikri Arwa, Haikal, Aura, Kanaya, Ladiman, Alfarizi, Haikal Rizki, Ibrahim, Rehan, Jihad, Musa, Nabila Kansa, Laura, Najwa, Sarah Akira, Syakira, Jaja. Oke, semua ya. Oke, hari ini kita masuk belajar pendidikan Pancasila. Coba semua yang buka bukunya. Oke, materi kita sebelumnya membahas tentang norma dan aturan. Kalau tadi kita udah diinin mana dari norma dan aturan. Sekilas norma itu apa artinya? Ayo, siapa yang masih ingat? Norma adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Norma itu hanya sesuai tempat tinggal kalian. Normanya apa? Berbeda antara norma di suatu tempat dengan norma di tempat yang lainnya. Oke, sedangkan aturan, ada yang ingat aturan? Aturan itu adalah aturan yang tertulis. Aturan ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kalau di aturan ada bentuk hukumannya, ada bentuk hukuman. Tapi kalau di norma ada hukumannya? Nggak ada, dia hanya malu. Misal kalau norma berlaku di tempat kita itu mengucapkan salam, lebih hormat kepada orang tua, ya kan? Kalau misalnya kita melanggar norma itu, bentuknya itu
beda dengan aturan. Kalau kita melanggar aturan, kita akan terkena hukuman, bisa terkena denda. Contohnya kayak kita melanggar aturan lalu lintas, kita bisa terkena tilang oleh polisi. Itu sekedar materi yang lalu aturan dan norma. Oke, materi kita pada hari ini membahas tentang hak dan kewajiban. Kalau hak itu adalah sesuatu yang kita dapat, sesuatu yang kita peroleh. Sedangkan kewajiban yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Kalau misalnya kalian mau dapat hak kalian, maka kalian harus mengerjakan yang namanya kewajiban. Hak dan kewajiban akan saling berkesinambungan. Nah, ingat, hak dan kewajiban itu sama-sama berkesinambungan. Contohnya, lihat pada halaman pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada di lingkungan keluarga. Nah, di sini masih punya keluarga kan? Punya orang tua kan? Ada ayah, ada budanya, ada kakeknya, itu namanya keluarga. Ada paman, itu namanya keluarga di rumahnya. Nah, contoh dari hak kalian di rumah, salah satunya memperoleh kasih sayang dari orang tua. Itu salah satu hak. Hak ada apa pengertiannya? Hak adalah sesuatu yang kalian peroleh. Sedangkan kewajiban yang harus kalian kerjakan, lakukan. Nah, contoh di lingkungan keluarga, hak ada kamu memperoleh kasih sayang dari orang tua. Kalau kewajiban di rumah kira-kira menyapu, ngepel, apa lagi, mencuci piring. Kewajiban yang disuruh sama orang tuanya, yang dilakukan oleh orang tua. Hukumnya wajib. Kalau kalian pengen dikasih baju sama orang tuanya, dibeliin baju, kerjakan kewajiban. Selagi kewajiban itu baik dan disuruh orang tuanya masih dalam hal baik. Ya, Fizi? Nah, contoh hak kalian di keluarga salah satunya adalah mendapat makanan dan uang jajan. Tadi pagi dikasih mobil sama orang tuanya. Berapa uang jajannya? Beragam. Itu salah satu hak kalian memperoleh uang jajan. Selanjutnya menggunakan fasilitas rumah. Kira-kira apa fasilitas rumah kalian? Ada TV, ada sofa, ada tempat tidur. Itu namanya fasilitas yang dapat kalian gunakan, yang bisa kalian manfaatkan. Contohnya untuk TV, apalagi tidur di tempat tidur, di kamar, duduk di sofa. Itu salah satu hak kalian di rumah. Ya, selanjutnya masuk kewajiban. Kalau kita lihat sekarang kewajibannya salah satunya adalah menghormati orang tua. Salah satu menghormati orang tua kayak mana caranya? Ayo, gimana cara menghormati orang tua? Tidak membentaknya. Tidak membentak, apalagi? Berkata-kata, menyayanginya, apalagi? Mengerjakan apa yang disuruh orang tua kalau itu dalam hal kebaikan. Dan serta menjaga kebersihan rumah, disapu rumahnya, ya kan Pak? Sama kayak di kelas ini, nanti kita masuk. Lanjut bagian 2, hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita lagi di lingkungan sekolah, lebih tepatnya di kelas kita sendiri. Ya kan? Kalau di sekolah kurang lebih kita ada 8 jam kurang lebih. Ya kan? Udah kayak rumah kedua. Jadi kelas ini udah kayak rumah kedua di lama kita kan hampir 8 jam per hari. Maka marilah sama-sama kita menciptakan ruang kelas yang aman, nyaman, dan juga tenang. Salah satunya, contohnya, baca dulu hak dan kewajiban kita di sekolah. Nah, adapun hak kalian di sekolah salah satunya tadi mendapat suasana
guru, itu hak kalian. Ya. Selanjutnya haknya itu memperoleh fasilitas di kelas. Nah, contoh fasilitas itu apa? Barang-barang yang ada di kelas. Contohnya apa saya? Ada meja, ada kursi, papan tulis, buku, pintu, boleh ada penerangan, itu salah satu hak. Karena kalian tujuan sekolah itu untuk belajar. Jadi hak kalian itu harus memenuhi biar kalian nyaman belajarnya, enak belajarnya. Ya, itu salah satu hak kalian di kelas. Nah, selanjutnya kewajiban. Kewajibannya apa di sekolah? Menjaga nama baik, menjaga nama baik sekolah, piket, apa lagi? Mengerjakan PR wajib hukumnya, datang tepat waktu. Jelas itu, datang tepat waktu, jangan lagi terlambat. Itu salah satu kewajiban kalian di sekolah. Setiap tempat itu pasti ada namanya aturan. Kemarin kita bahas aturan yang berlaku, ya kan? Salah satu di sekolah kalian jam berapa datang? Kalau kita ke sekolah jam 7 lewat 5. Tepat waktu datang ke sekolah, jangan terlambat. Ya, dikira berapa menit dari rumah ke sekolah berapa menit? Berarti kalian harus datang jam 7 pas, biar nggak terlambat. Ya, ya. Selanjutnya menjaga kebersihan sekolah. Salah satunya apa ya? Piket, sapu, buang sampah pada tempat tempatnya. Ya, apalagi di tangga sekolah kita, jangan buang asal-asalan, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau kalian buang sampah di tangga, sama aja tangga kita itu adalah tempat sampah. Ya, sampah itu menjijikan, jorok sifatnya, harus kita. Ada yang terasa karena air, ya kan? Air dari limbah-limbah kan basah. Nanti kalau air itu bisa jatuh. Makanya buang sampah ada tempatnya. Selanjutnya menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Salah satunya pakaian seragam. Kalau hari Senin kalian pakai merah putih, Selasa Rabu Kamis pakai dan Rabu karena kita ada meja pakai olahraga, Kamis pakai ganti, Jumat putih-putih, Sabtu olahraga. Makanya gunakanlah pakaian. Kalau pakaian sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Oke, masuk kita ke selanjutnya yang nomor 3, hak dan kewajiban lingkungan masyarakat. Selanjutnya hak dan kewajiban kita di dalam masyarakat. Pasti di sini punya rumah masing-masing kan? Ada tetangganya di samping kanan kiri depan belakang. Pasti punya tetangga. Tetangga kita itu adalah keluarga terdekat bagi kita. Kalau misalnya kita ada apa-apa, kan pasti tetangga samping itu kan yang tahu kan? Gak mungkin kita langsung telepon saudara kita yang di Jakarta, ya kan? Tuh, makanya baik-baiklah sama tetangga, masyarakat di lingkungan kita. Nah, yang pertama ada hak kita terhadap masyarakat. Yang pertama, memiliki kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan. Di sini semua apa agama yang bertanya tuh? Kita agama Islam. Kalau kita Islam, kemana ibadahnya? Masjid. Makanya itu salah satu hak kita dalam bermasyarakat, menentukan pilihan kita, menentukan pilihan kita mau agama apa. Ya kan, Naura? Salah satu hak kita dalam menentukan keyakinan. Tetangga atau masyarakat itu gak berhak untuk mengikut campur apa keyakinan kita, agama kita. Istilahnya kayak dibully, ya kan? Kalau agama itu tergantung pribadi masing-masing. Selanjutnya menikmati lingkungan yang nyaman dan aman. Nah, kita pasti pengen tinggal di tempat yang nyaman kan? Ya kan? Mau nggak kalian di tempat yang kumuh atau gak enak
kalian bareng-bareng membersihkan tong apa apa nama got itu? Karet. Gotong royong ngerjain karet. Pernah nggak? Pernah? Itu salah satu menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan got atau karet. Itu salah satu bentuk kewajiban kita sebagai warga setempat biar kita memperoleh hak kenyamanan, gak ada banjir, gotnya gak bau, kan? Itu salah satu bentuk gotong royong antar masyarakat membersihkan lingkungan kalian. Selanjutnya menjaga toleransi antar umat beragama. Di sini ada nggak? Di samping rumahnya itu beragama Islam semua, campur-campur agamanya. Ada. Apa satunya? Ada yang Kristen, tetangganya ada yang Kristen, bisa? Ada yang Cina, ada yang Kristen. Kayak mana cara menjaga toleransi yang beda agama? Hah? Tidak mengejek, saling menghormati agamanya. Kalau misalnya mereka mau beribadah, jangan diganggu, ya kan? Apalagi hari raya mereka, sampai hari raya kita, hari raya Imlek. Sama-sama kita menjaga ketentraman, ya, itu salah satu kewajiban kita terhadap masyarakat, saling menjaga toleransi antar umat manusia. Oke, hak dan kewajiban yang pertama tadi, hak dan kewajiban tadi di sekolah, terus di rumah, terus di masyarakat. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, tadi Rehan bertanya mengapa kita harus mengerjakan hak dan kewajiban. Ingat saya, setiap individu pasti punya yang namanya hak dan kewajiban. Contohnya di sekolah, kalau kita mau hak kita di sekolah itu dapat, kalian tadi kan di sekolah ngobrol ilmu dari Ustaz, misalnya ada apa pelajaran, bertanya sama Ustaz, itu namanya hak kalian, hak memperoleh ilmu. Semua kalian ke sekolah gizi, belajar menuntut ilmu, adalah hak kalian. Nah, kewajibannya mendengar apa atau Ustaznya, kerjakan, lakukan apa yang disuruh sama Ustaznya. Kalau itu dalam hal kebaikan, contohnya Umi selalu kasih tugas, PR, praktek, ya kan? Itu salah satu kewajiban kalian di kelas. Udah, ada pertanyaan lagi? Cukup? Setelah Umi menjelaskan materi pada hari ini tentang hak dan kewajiban, Umi akan membagi kalian LKPD, lembar kerja untuk kalian seberapa tahu atau sampai mana pengetahuan kalian. Nanti namanya dibuat, ya, namanya dibuat sama kelas. Oke, bagi ya. Kerjakan dari sekarang.
selesai